Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwasanya pagi hari ini Allah hidupkan kita dari kematian yang sementara. Artinya apa? Ketika kita tadi malam tidur, kalaulah tidak bangun berarti kematian yang seterusnya. Tetapi pagi tadi Allah bangunkan kita dari kematian sementara. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur bahwa Allah masih berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk senantiasa menghirup udara yang segar ini, untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwasanya setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak pernah bersalah. Setiap orang yang hidup di dunia ini pernah melakukan sesuatu perbuatan yang salah, sehingga dengan kesalahan itu hendaklah untuk memperbaiki dirinya agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Karena Allah berikan kepada kita kemuliaan yang bernama akal, rasa dan karsa. Akal fikiran, rasa nafsu kita, agar senantiasa kita mampu mengendalikan diri, terhindar dari sesuatu perbuatan yang dinamakan dengan dosa. Sehingga dengan demikian bahwa perlu untuk selalu memperbaiki diri kita agar senantiasa kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika akhir kehidupan di dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika orang sedang melakukan kesalahan, ketika orang sedang kekhilafan, maka jangan ditunda-tunda untuk kita senantiasa segera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya al-insanu, manusia itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang senantiasa lemah. Satu sisi Allah berikan talenta kelebihan, di sisi yang lain Allah berikan kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini akan saya sampaikan tentang tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh, bahwasanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilakukan dalam setiap saat ketika kita terdapat kekhilafan kita, kesalahan kita. Karena ajal ketika menjemput nyawa tak pernah tanya kepada kita kapan kita dijemput, kapan kita dipanggil, tidak mengenal tua ataupun muda, tidak mengenal anak maupun dewasa,
tidak mengenal laki dan perempuan, ketika ajal menjemput nyawa tidak pernah kompromi dengan kita. Oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, sesegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari at-taubah yang berarti kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ada beberapa syarat untuk kita senantiasa melakukan taubat agar kita benar-benar taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita agar senantiasa tidak sekedar taubat main-main ataupun tomat, habis tobat kumat, tidak demikian. Tetapi tobat yang senantiasa taubatan nasuha dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Yang pertama, kita mengakui dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita khilaf, ketika kita dosa, ketika kita melaksanakan kesalahan perbuatan kita, sesegera kita sadari diri kita bahwa kita melakukan perbuatan yang salah. Kemudian setelah kita mengakui perbuatan yang salah kita, lantas selanjutnya kita menyesali perbuatan kita agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang, agar tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Dengan kita selalu menjaga kesucian jasad dan roh ini, dengan senantiasa melakukan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu-waktu kapanpun kita dipanggil, kita dalam keadaan suci dari segala noda dan dosa kita. Kemudian yang ketiga, bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk merubah dalam diri kita. Kalau dulu kita melaksanakan kesalahan maksiat, hentikan kesalahan itu, lakukan sebuah kebenaran. Kalau kita dulu melaksanakan kadang mencuri, orang punya hobinya mencuri, hentikan kegiatan mencuri, lakukan untuk senantiasa melaksanakan mencari rezeki yang halal. Itulah perubahan-perubahan di dalam kita untuk senantiasa melaksanakan perbaikan dalam diri kita. Lalu yang keempat, bahwa syarat untuk melaksanakan taubat Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat taubat, niatnya usolli sunatan taubati rohadaini mustaqbilal kiblati ada'a lillahi ta'ala. Niat untuk melaksanakan sholat taubat, lakukan 2 rakaat untuk melaksanakan sholat taubat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melaksanakan sholat taubat, kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi ampunan kepada setiap hamba-hamba Allah yang mau bertobat dan senantiasa memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi pengampunan kepada hamba-hambanya yang mau bertobat, agar senantiasa mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kesucian dirinya, terhindar dari perbuatan-perbuatan hina, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, selanjutnya bagaimana tanda-tanda orang-orang yang diterima tobatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yakni yang pertama, terputusnya hubungan dari pelaku-pelaku kejahatan. Artinya ketika dulu melaksanakan kegiatan sindikat-sindikat kejahatan, segera hentikan, putuskan hubungan dan lakukan kebaikan-kebaikan. Itulah cara kita untuk menghindari perbuatan itu terjadi lagi pada diri kita.
Lalu yang kedua, terhindari dari segala dosa serta adanya kesungguhan. Sungguh-sungguh untuk mentaati Allah, sungguh-sungguh untuk menjalani perintah Allah, sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang sudah pernah dilakukan sebuah kesalahan-kesalahan itu. Itu baru dikatakan benar-benar kita melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ketika tanda-tanda itu ada dalam diri kita, kita ada keinginan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik, kehidupan akhirat itu segala-galanya, kehidupan dunia itu hanya fata morgana, kehidupan dunia ini tidaklah kekal, tetapi hanya sementara, bekal untuk kita mencari kehidupan yang hakiki, yakni di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, kita sebagai hamba Allah ketika kita selalu melaksanakan taubat kepada Allah, maka yang kita lakukan untuk senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ini bulan Ramadan sudah sepertiga yang terakhir. Mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk senantiasa memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir daripada Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat la'alakum tatakun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.